Jadi gue lagi ada di bengkel YT Auto Service, tempatnya Bang Andi seperti biasa. Untuk adalah hal lain, nanti gue ceritakan juga kenapa lagi mobil gue ini. Tapi yang sekarang sedang dilakukan oleh abang-abang yang ada di sana tuh, di belakang mobil. Ah, itu dia. Yang sedang dilakukan abang-abang yang di belakang mobil itu adalah memasang stiker di bumper depan belakang. Jadi karena gue lihat foto-foto mobil-mobil di Jepang di Instagram tuh, entah HiAce, yang gitu-gitu tuh, pada warnanya solid, tapi bumper depan belakangnya Dove, entah Dove abu-abu muda, abu-abu tua, atau emang Dove hitam. Pokoknya kayak base trim gitulah, base trim model mobilnya dibikin kayak gitu warnanya. Tapi itu kayaknya cat sih, cuman kayaknya cat prosesnya lebih mahal dan lebih lama kayaknya ya. Jadi sambil nanti siapa tahu ada rezekinya untuk masang cat beneran, sekarang saya mau pasang stiker aja. Jadi akan dipasang stiker Dove hitam kulit jeruk jadi kasar di bumper depan dan bumper belakang. Sebenarnya kalau yang di Jepang-Jepang itu gayanya sih pasangannya dengan ban alto. Kok ban alto? Gayanya gaya alto, bannya ban AT kayak gitu biasanya. Yokohama, Geolandar, Open Country. Cuma itu belum, masih kepengenan masih belum. Jadi kita mulai dengan bumpernya aja dulu. Tuh dia tuh lagi di lap-lap. Bumpernya aja dulu dengan stiker depan belakang. Kenapa dikerjainnya di Bang Andi? Pertama, karena memang sebelumnya udah masuk sini mobilnya karena ada masalah yang nanti biar Bang Andi yang ceritain nih, gue juga nggak ngerti. Kedua, sama gue nanya soalnya Bang Andi ada rekomend stiker nggak? Karena mobil beliau juga di stiker dan inilah orang yang ngerjain dan awet, oke. Mobil-mobil bengkelnya juga di stikerin sama abang ini. Jadi ini ya lagi dikerjain, lagi dicopot ban serepnya. Oke, kita lihat prosesnya, semoga hasilnya tidak mengecewakan, semoga mantap. Ya. Ban serep dan plat nomor sudah dicopot. Ini peralatan. Ini dia bahan stikernya, coba kita lihat dikit. Nah, Dove agak kasar. Sebenarnya kan si CR-V ini udah ada list yang Dove nih, yang di mobil, yang di fender set, ke belakang ke bawahnya tuh, di depan juga. Jadi ini nanti tidak akan ditempel, ini dibiarin seperti bagaimana aslinya. Semoga tidak belang banget ya. Karena kalau ditempel, nanti kan kesininya udah nggak ditempel, jadi nggak nyambung. Jadi aneh, jadi ini tidak ditempel dan kata abangnya juga bahan ini kalau ditempel stiker tidak akan rekat seperti di body. Seperti itu. Sama bumper depannya juga, ini bawahnya ada, udah pecah-pecah lagi. Tuh. Bumper depannya jadinya sampai sini aja. Sini ininya nggak usah dibiarkan sebagaimana mestinya. Ini sampai depan dia soalnya nih, jadi ini nanti yang di stiker sampai atas ini juga. Semoga hasilnya mantap. Sembari menunggu mobil saya selesai di stiker, sekarang kita bertanya apa yang terjadi pada mobil gua lagi. CR-V akhirnya kesini secara mendadak. Sebenarnya kan udah niat servis rutin. Iya. Itu udah niat kan? Udah niat. Terus kemarin gue bilang tiba-tiba naik lagi karena menyetir dengan banyak ngegas. Apa itu yang terjadi ternyata Bang? Iya, gue pikir mirip yang sebelumnya kan lu di Purwokerto tuh. Nanjak. Iya, Ya. nanjak. Ibaratnya tuh medan terjal lah ya. Iya. Jadi pas lu di Purwokerto, medan terjal sempet naik. Artinya mobil dalam keadaan kerja keras ya. Iya. Dalam keadaan kerja keras, terus ya mungkin terafirmasi lagi yang sekarang nih. Lu kemarin bilang lagi konvoy sama HiAce. HiAce betul. Jalannya kenceng. Iya. Lu berarti stop and go juga lumayan ekstrim kan? HiAce-nya lagi bawa Juicy Lucy, berarti gue harus nyalahin Juicy Lucy tuh. Wih, Si Iwan. Iwan. Kacau. Gila Uwan sih. Nah terus di situ naik kan. Nah kemarin kita ya langsung ibaratnya agak berburuk sangkanya, wah radiator lagi nih. Gitu. Oke. Oh iya benar, lu nanyain radiator. Bener. Tapi kan sampai akhirnya gue nanya lu kan, terakhir ganti radiator tahun berapa sih gitu kan? Ya. Baru yang ternyata tahun 2023 awal, pas gue nanya ke pemilik sebelumnya. itu baru ya?
Apa? Baru ya? Hitungannya? Enggak, maksudnya beli baru kan dia? Iya, dia beli Bongkahan baru ya? Soalnya dia cerita, Hah? gue ingat tuh dia sempat cerita, dia bawa itu ke Semarang sama teman-temannya. Terus tahu-tahu panas. Oke. Akhirnya dia nyari lah yang jual radiator di Semarang. Oh. Apa Trivindo ya, merek-merek. Trivindo. Iya, merek-merek itu. Akhirnya diganti Iya. lah waktu itu. Nah, kemarin itu kan sebenarnya sempat berkurang ya. Iya. Sempat berkurang. Nah, Dikit. kemarin lu tambahin pakai salah satu merek yang merek bagus tuh sebenarnya. Oh iya, iya. Bagus. Ya bagus dan baik untuk di radiator yang normal. Oke. Karena ibaratnya itu kan kandungannya kompleks ya radiator yang Iya, iya. lu tau lah mungkin ada Ini hijau. coolant lah ya. Coolant. Iya. Coolant, ada yang hijau, ada yang merah juga. Iya. Nah, kebetulan yang hijau itu setahu gua itu ada sifatnya yang membilas si radiatornya. Jadi kalau misalnya Tapi itu bagus dong Bang sebenarnya. bagus, first feeling oke banget. Jadi misalnya radiator baru kita bilas satu kali, terus isi full pertama kali, udah itu kan anteng. Artinya bersih dari pertama. Tapi kalau radiator udah agak umur, yang sebelumnya misal coolant-nya udah agak lama, terus udah pernah ada mulai gejala-gejala, kena lo tambahin coolant bagus, Oke. dia membilas Itu. sirkulasi. Nah, yang kotoran-kotoran kecilnya ikut rontok semua. Jadilah ada nyumbat-nyumbat di situ. Jadi ketika mobil lo lagi ugal-ugalan dikit tuh kemarin, ya kan dia sirkulasinya minta lebih cepet dinginin kan. Iya. Nah, pas sirkulasi ternyata kisi-kisi di radiator itu ada kotoran yang mampet gara-gara dirontokin sama coolant yang bagus tadi. Iya. Gitu. Jadi pertama kali abis gue tinggal hari Minggu tuh sorenya Bang Andi nge-chat kan, dia menemukan botol coolant itu karena yang mana emang gue standby ditaruh bagasi. Iya. Terus dia foto tuh, ini pakai ini, terus gue masih bingung kan, maksudnya apa nih dia ngefoto ini, terus gue chat, iya, terus kenapa emang Bang? Berapa kali ngisinya? Ternyata coolant itu tidak semua merek coolant sama, jadi jangan sotoy seperti saya, asal-asal. Kalau dari pertama nggak apa-apa, benar-benar dari pertama ya. Iya. Nah, kebetulan yang dari kemarin dari turun mesin itu, Pakai coolant dari lu. iya, coolant yang kandungan aditifnya dalam tanda kutip nggak terlalu parah lah. Iya. Jadi balance aja, cukup buat ngamanin semua, cukup buat mendamaikan suhu mobil, nggak berlebihan juga, nggak terlalu banyak sifat membilasnya. Jadi buat radiator yang udah lama yang kita nggak tahu kondisi sebelumnya juga aman aja kondisinya. Gitu. Oh, ini jadi karena nyampur ya? Betul. Nah, setelah dicek itu, radiator kita coba di sini, kita coba kuras, kita coba ya bersihin ulang semua di sini. Sempat ada kemampetan di awal, Ya. keluarnya kecil tadinya. Nah, pas sudah bersih semua, udah lancar semua. Habis itu si Wayan tuh yang biasa megang mobil lo, doi ngecekin lagi di suhu tertentu, di suhu udah mulai tinggi, ternyata yang kedua ditambah fan lo yang nggak nyala. Oh. Tapi bukan dari motor fan ya, kita udah ganti. Betul. Dari sikring, dari instalasi. Itu akhirnya gue jadi ngeh karena berapa hari minggu lalu lebih tepatnya mobil kejemur bentar doang sebenarnya. Makan, parkir panas, terus nyalain AC. Gue sama bini gue masuk, kok ini panas banget ya. Karena biasanya walaupun terik banget di luar, masih ngelawan lah AC-nya. Kok ini enggak? Berarti ada hubungannya juga dengan itu. Benar. Berarti yang dibenerin apa tuh? Kalau untuk motor fan, untuk fan yang mati apa yang dibenerin? Electrical aja. Instalasi electrical. Karena fan dan motor fan-nya masih baik-baik aja. Baik-baik aja kan, kita sempat ganti soalnya. Iya. Kita sempat ganti semua. Oke. Jadi udah aman. Kemarin juga akhirnya udah beres dua hal itu, sekalian servis berkala semua. Servis rutin, ya. Servis rutin semua. Terus gua suruh deh tuh anak-anak ngetes ke medan yang ekstrim. Di belakang kan ada jalan lereng tuh namanya. Ya. Yang dari South City kan? Iya, dari South City masuk lereng. Iya. Lu berhentilah tengah-tengah kayak apa, cari yang berat-berat lah pokoknya. Yang ngegas Udah aman semua itu ya. sejauh ini. Tuh. Oke, berarti itu masalahnya ya. Berarti air yang di dalam reservoir dan radiator udah lu kosongin. Udah, ganti yang baru. Ntar lu bawa yang ini aja, yang biasa aja. PR gua adalah gua harus menyimpan coolant yang bener, yang cocok, yang tepat. Ya. Iya. Berarti bukan berarti coolant itu jelek yang sebelumnya, tapi berarti. bukan cocokannya yang salah. Soalnya banyak juga sih case di sini ya bengkel, maksudnya dia benar-benar baru beli radiator. Tadi kan Wayan juga cerita kan. Radiatornya baru, tapi langsung misal pakai yang Fras itu tadi. Iya, yang merek bagus lah gitu ya. Langsung baru beli rontok semua juga sirkulasi. Semuanya. Bahkan radiator baru aja bisa kayak gitu ya? Bisa, karena saking ada sifat membilas. Iya. Kalau yang merah itu malah ada sifat anti karatnya setahu gua.
Jadi double attack tuh yang merah tuh. Oke. Double attack tuh. Iya. Jadi lebih baik Gitu. kalau mau beli coolant dikonsultasikan dulu Iya. ke caretaker mobil-mobil. Tuh. Mobil-mobil kita apa nih yang cocok? Iya. Kalau gua kan lihat hijau, oke hijau beli, cocok. Ternyata itu yang bagus. Yang mahal belum tentu tepat. Bener, ternyata yang mahal, yang bagus belum tentu pas ke kita. Tuh. Betul. Oke. Itu aja berarti kan ya? Iya. Selebihnya aman ya? Aman semua. Ya, betul. Udah Cuma- servis rutin, udah ganti oli juga. Habis ini lu kemana lagi tuh? Tune up lagi nggak? Udah tune up Tune up lagi juga? Pasti. Oh pasti ya? Jadi kalau servis berkala jangan ganti oli doang. Pasti tune up. Harus Karena kan tune gue up. sebelum ke Purwokerto kan udah tune up sebenarnya. Udah. Sekarang tune up lagi? Iya. Oke. Jadi kalau servis berkala itu, kalau gue ya, gue Iya. pribadi ya, misalnya anggaplah kita per 10.000 Ya, atau per 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kalau lu kemarin berarti kan jatuhnya 6 bulan. belum ya 6 Iya, bulan, 6 bulan. belum 10.000 tapi di tengah-tengah udah ada tune up tuh ya, gitu ya. Iya, betul. Hitungannya ada tune up di tengah. Nah, Mungkin gue kayak lu. Oh. Gue kayak gitu tuh gue. Jadi sebelum servis rutin, Iya. ada tune up di tengah? Betul. Kalau gue kayak gitu. Oh. Karena oke. apa? Karena udara, bahan bakar, semua. Kalau tune up kan yang di treat ruang bakar. Oke. Sistem pengapian, semua ruang bakar. Jadi Iya. kita nggak pernah tahu kondisi udara kita, macet, jalanan, debu, semua apa, sama bahan bakar kita yang begitu, Ya. bahan bakar kita yang Bahan begitu, bakar yang berkualitas. berkualitas, tinggi. Nah, jadilah 3 bulan aja kemarin, ya ibaratnya nih di tengah-tengah itu ya, Iya, cuma di tengah-tengah. kan kotor-kotor juga ruang Iya, bakarnya iya, semua, busi kotor, throttle kotor. Jadi ya itu tandanya sih. Iya. Biasanya tuh kan 3 bulan gitu, lu anggap aja deh isi bensin yang oktannya agak rendah, pasti mobil udah kerasa berat kan Iya, sebenarnya. iya benar sih. Jadi nggak perlu kalau tune up itu, kalau buat gue pribadi dan di sini banyak teman-teman yang udah pada begitu juga. Ah. Kalau udah ngerasa nggak enak, berat tarikannya udah mulai ngelitik, di tengah-tengah ya ambil aja tune up aja, simple kan gitu. Ya. Jadinya ruang bakar bersih lagi gitu. Nanti juga 2 bulan, 3 bulan menuju yang servis berikutnya mobil udah nggak enak lagi bisa-bisa. Iya sih. Karena banyak faktor ya tadi, benar jalanan, debu, udara, Itu. panas, Bahan bakar. bahan bakar. Benar. Jadi awet semua nanti Iya. part-parts lo, koil lo kerjanya nggak berat juga, apinya pas kebakarnya semua. Jadi nggak apa-apa tune up di tengah-tengah apa durasi Iya. servis rutin, tune up dulu di tengah. Aslinya Tidak apa-apa. kalau jujur, Ah, gue mungkin kalau di antara ganti oli, kalau gue ya, iya. dari dulu bahkan belum ada bengkel ini. Gue mungkin di tengah-tengahnya, gue bisa yang tipe, kalau gue sedia chemical di mobil dulu sebelum Iya. ada bengkel. Jadi kalau mobil gue nggak enak dikit, Hah? ya gue berhenti pinggir jalan, ngapain? cunat. Gue semprot semua ruang bakar sampai jalan. Jadi gue, Agak ini ya. jadi gue segitunya. Kalau gue tuh, buat gue kalau mobil nggak enak, gue gatel aja. Jadi langsung Karena lu gue kerasa bersihin. banget ya? Iya. Kan ada orang yang nggak seberasa itu kan, Bang. Iya. Yang merasa ya udah nyetir aja. Karena kalau gue bikin mobil, ibaratnya mobil gue sesuaiin kebutuhan gue. Jadi Iya, gue iya. kenyamanan gue mungkin nomor 2, tapi gesitnya gue nomor 1 gitu loh. Oh. Jadi gue butuh mobil kan, Iya. ibaratnya berangkat sama-sama nih sama naik motor gitu, Iya. sama karyawan lagi meeting di mana. Nyampe bisa gue duluan, padahal gue naik mobil. Iya, Gitu iya, gue iya. prinsip gue. Makanya kalau nggak enak dikit tarikan, ya udah Langsung. gue dulu udah selalu Iya, tune up betul. sendiri. Tapi aja. ini karena Bang Andi ada ilmunya ya. Iya. Jangan sosok tune up sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Iya, iya. kalau nanti kan kerasa ruang bakar bersih, irit loh. Kan pembakaran apinya bagus, sempurna, nggak ada karbon, nggak ada kerak. Apa maksimal kerjanya Iya. Ya justru itu yang bikin lo boros kan ketika misalnya di bulan keempat nih, ternyata ruang bakar lo udah kotor banget, mobil udah kerasa nggak enak. Artinya di piston keraknya udah tebel, di busi juga udah tebel, di throttle udah tebel keraknya. Iya, lu pembakaran dikasih bensin, kasih udara nggak maksimal di situ karena kandungan karbonnya kebanyakan semua. Jadilah boros tuh mobil, banyak yang kebuangnya daripada kebakarnya. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Tapi kalau bersih lagi kayak baru, sebenarnya itu bukan peningkatan performa, tapi mengembalikan Ke semuanya ke semula. Emang harusnya segitu. Iya, emang harus bersih mulu kan enak. Iya. Beda kalau di luar negeri nih, lo misalnya Singapura lah, lo udah Iya. deh. Mungkin tuh mobil 6 bulan juga habis servis lagi masih kinclong. Semuanya ruang bakarnya masih bersih gitu. Ya. Dan gue udah di tahap sampai lumayan riset ya, semua oktan udah gue coba gitu. Dan sampai yang oktan tertinggi pun yang untuk bukan yang luar ya, bukan yang bensin luar, ya tetap
ininya tetap bikin kotor. Tetap bikin kotor. Tetap bikin kotor. Iya. Jadi kayak ya akhirnya lebih baik kitanya sih daripada kita ngeluh-ngeluh terus, ya mendingan kita yang prepare kan gitu. Benerin sendiri ya. Iya, tune up yang lebih rajin aja Iya. jatuhnya. Jangan lupa tune up. Karena servis rutin pun emang harus tune up, jangan cuma ganti oli doang. Iya, Di luar itu kalau bisa tune up lagi aja. betul. Oke, mantap. Terima kasih juga rekomendasi stiker. Yoi. Lagi sekalian mumpung di sini dipasangin stiker Itu dari rekomen Bang Andi wah juga. parah. Dari gua masih muda tuh. 2000 berapa lu udah kenal? 2011 ya? Iya, 10 kali ya. 2010, Dari Kaskus. Gila. Black design, nanti gua kasih juga Google Maps ya. Untuk Lu mau pemasangan bikin cutting stiker-stiker. stiker apapun ya. Mau Iya. full body, mau printing, mau Iya. cutting-cutting tulisan-tulisan gaul kayak apa terserah lu. Bisa Lama-lama deh. dibuka di sini, Bang. Asli. Cutting stiker Asli. buka di sebelah ya, sebelah ya. Kerja sama Iya. YT nanti. Bisa semua. Ya. Gitu. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya. Siap. Bang Andi Sekuto. Mengecek stiker tadi di atas, makan dulu, ternyata sudah jadi. Ini. Set. Nggak terlalu kelihatan ya, karena lagi terang banget. Sang. Wih, cakep nih. Nih di balonnya, bumper depan. Rapi banget ya. Oh, di sini nih dipotongnya nih. Cakep bang. Tapi ini lagi gelap, nggak terlalu kelihatan. Nanti deh, kalau udah agak terang biar kelihatan ininya nih, karena catnya gelap, ininya gelap. Ih, cakep bener. Cakep, bagi gue sih cakep ya. Bagi gue sih cakep. CRV juga nih. Lalalala. Kalau ngeliat yang Jepang sih idealnya udah begini. Velgnya kaleng, bannya ban AT. Tinggal itu, nggak tinggal sih, itu yang mahal. Ini dulu udah cukup. Ini bahannya kulit jeruk, agak kasar-kasar. Dovia ini yang bagian trim bawahnya nih, ini yang stikernya rapi bener. Bisa orang nempel stiker gini ya? Gue nempel stiker kecil-kecil aja suka nggak rapi. Mantap dah pokoknya. Memang harus ban AT sih. Kalau pakai ban AT nih jadinya cocok, sangat cocok. Kan biasanya harusnya kalau yang dicat kan pakai yang Raptor gitu kan, yang kasar, jadi menerjang hutan tuh aman, kebaret-baret bempernya. Kalau ini kan buat gaya-gayaan doang, jadi stiker aja dulu. Ini aja gue udah puas karena masangnya juga rapi stikernya. Stikernya bagus, si kulit jeruknya, si bahannya, terus masangnya juga cakep. Jadi kayak ngecat. Jadi kayak emang bumper base trim gitu. Nih sekali lagi saya kasih lihat ya. Oke, sudah selesai semua urusan perbengkelan di YT Auto Service. Udah enak, AC dingin, temperatur aman. Nah, gue belum tes. Tadi di tol sih udah lumayan kencang jalannya, dan itu emang aman selama ini juga temperatur sih. Kita belum ngetes yang tanjakan parah dan segala macam, belum ngetes. Tadi sempat berhenti dikit di tanjakan juga aman. Stiker juga udah jadi, sudah terpasang dengan rapi, mantap. Terima kasih rekomendasinya Bang Andi. Stikernya, nama tempat masangnya sebenarnya Black Design di Pamulang. Nih gue kasih Google Maps-nya aja. Black Design di Pamulang, itu tempatnya mantap, masangnya rapi, cakep dah. Harga masang stikernya 1 jutaan, 1,1 1,150 ya. Itu gua nggak tahu sih mahal apa murah ya untuk pasang bumper doang depan belakang, tapi yang penting menurut gua oke lah, hasilnya juga bagus gitu dan sesuai ekspektasi gue. Jadi ya udah aja, ini pertama kalinya juga gua berpengalaman untuk memasang wrapping stiker di mobil. Dah, itu aja untuk penambahan dari RD4 K20. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.